Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kenapa saya sebut ini? Karena ini nanti yang nonton di YouTube nggak tahu nih nontonnya mau pagi, siang, sore, atau malam ya. Jadi Mhm. disebutin semua. Ya teman-teman semua, kebetulan nih saya dari warga peduli AIDS Kota Bandung. Kebetulan saya dari tim media. Nah, pagi ini nih atau siang ini, sore ini, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol santai kali ya sama salah satu favorit saya juga nih kayaknya, public speaker favorit saya juga nih. Entah itu dosen juga, temen, saudara, bisa kayak gitulah ya. Terlalu campur aduk nih perasaannya kalau sama Terlalu beliau nih. banyak ya. Betul. Jadi bingung nih. Saya Kategorisasinya terlalu banyak. betul. Kayaknya saya nyebut manggilnya mungkin Bunda aja kali ya biar lebih Oke. deket ya daripada ibu gitu ya, kayak Ya, iya ibu kayak juga ibu-ibu belum. banget gitu Iya ya. benar, Mhm. padahal masih muda ya. Ih, Ya, cius. jadi kita mau ngobrol santai sama, Ibu Diah Rahmi Astuti atau saya biasa manggilnya Bundi atau Bunda gitu ya, biar lebih Mhm. dekat. Ya Bunda, halo, apa kabar Bunda? Hai, kabar baik, Oka. Alhamdulillah. Sebenarnya kita pengennya offline nih, cuman Mhm, ya, gara-gara masih masih COVID ini pandemi masih ya. belum ya pandemi ini belum hilang ataupun belum selesai, jadi kita tetap tetap melaksanakan kegiatan, tapi walaupun secara online, semoga tidak mengurangi intensitas ngobrol kita nih Bun ya. Oke Bunda, sebelum kita mulai Oke. nih, teman-teman kan belum ada yang tahu nih Bunda itu Hmm. siapa, terus aktif di ranah apa nih, terus kenapa sih Bunda bisa se-famous sekarang ya, minimal ada introduction dulu lah dari Bunda. Boleh Bun, silakan. Oke, terima kasih Oka, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Diah Rahmi Astuti. Saat ini saya bekerja di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai dosen tetap dan juga kebetulan dikasih amanah ya buat merangkap Ketua Prodi Humas dan selain itu aktivitas saya juga saya senang banget nge-MC karena memang itu sudah merupakan hobi dari zaman saya kuliah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih dipercaya untuk nge-MC, jadi tingkatannya itu Kak dari tingkatan dulu saya, apa ya, di lingkungan RT, RW gitu ya, sampai sekarang saya Hmm, bisa bisa nge-MC di depan menteri, terus juga di masya Allah. depan ya wakil presiden gitu, itu kan suatu Hmm. hal yang sangat luar biasa dari hobi, itu jadi seperti hari ini gitu. Terus juga saya aktivitas saya yang lain, saya menjadi trainer di berbagai macam materi-materi tentang kehumasan, protokol, MC, public speaking, dan lain sebagainya. Terus juga saya mempunyai sebuah konsultan PR, namanya Trust Me PR. Jadi memang Kak, ini kalau ditanya, apa namanya ya, saya banyak banget sampai bingung nih Kak. Ah, Belagu banget ya iya belagu banget benar-benar. ya. Jadi, selain itu saya juga sebagai asesor di LSP PRI, jadi Mhm. saya juga di bawah BNSP, ini saat ini saya sering mengasesori, sering ikut asesmen, jadi alhamdulillah sudah banyak juga ya Mhm. praktisi-praktisi PR yang saya, apa namanya, melakukan proses asesmen dengan saya gitu. Jadi, ya itulah sekelumit kegiatan saya di kampus dan di luar kampus, dan satu lagi saya juga punya wedding organizer nih, Kak. Ah, iya benar 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 benar. Ini kita bareng-bareng kan ya, Kak, ya? Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Ya, tapi karena memang pandemi ini jadi ya sebenarnya kita Agak tidak terhambat menyalahkan ya. pandemi sih ya, cuma Iya memang benar, aktivitas kita tuh jadi terbatas gitu. betul. Tapi sebenarnya pandemi ini bukan berarti membuat kita menjadi mati sih, kita banyak Betul. hal yang bisa kita lakukan. Memang Mhm. kita dituntut untuk mampu beradaptasi, terus juga kita mampu untuk melakukan inovasi dan juga Mhm. berkreativitas. Nah, ini juga saya harapkan kepada teman-teman seluruhnya yang nonton ini ya, ini juga keren banget nih ketika
WPA ya Mhm. mengadakan podcast seperti ini juga kan merupakan salah satu inovasi, merupakan salah satu kreativitas, merupakan salah satu proses beradaptasi sehingga bisa tetap memberikan yang terbaik untuk teman-teman gitu, Kak. Amin ya Allah, ya benar-benar tuh kan bener. Jadi bingung sebenarnya kalau saya manggil Bingung Bunda ya? nih. Karena saking banyak itu kegiatan tuh jadi kayak dosen Bu, dosen iya. Terus panggil Heeh. kakak juga kalau jadi trainer kan kakak kakak gitu ya. Jadi bingung nih saking banyak Iya. kegiatan aktivitas. Saya yakin nih pasti Bunda nih untuk membagi waktunya nih cukup rada sulit ya untuk Ya, membagi waktu gitu ya. memang Kak, ini masalah manajemen waktu ya, kita memang Hmm, perlu pinter-pinter juga nih untuk ngatur, karena ya selain benar. di dalam kampus kan saya juga aktif di luar kampus gitu. Kalau cuma di Ya dalam kampus benar-benar. doang kan notabene hanya cuma ngajar atau Ya ngurusin ya. mahasiswa gitu ya. Mhm, Tapi mhm, kan mhm. ketika sudah di luar kampus itu bukan bukan cuma cuma berbicara tentang bagaimana saya nge-MC tok gitu ya, tapi juga kan kegiatan Mhm. aktivitas-aktivitas yang lain yang memang perlu benar-benar kita mampu untuk memanage waktu kita gitu, Kak. Dan yang Ah, ya ya terpenting ya tetap ya. masih bisa main, Mhm, mhm, ya. bener bener. Karena kalau nggak stres, Kak, kan kita Iya harus bener, piknik ya, refreshing ya, perlu banget refreshing. ya. Ya bener bener bener. Jadi gini kan hobi, udah hobi nih, Bunda kan hobi nih Mhm, jadi trainer gitu ya, terus udah mhm. dibayar, nah uang itu buat jalan-jalan gitu ya. Nah itu dia, itu kan adalah salah satu bentuk dari, apa namanya, reward ya, reward Reward buat ya, buat buat reward. buat diri kita gitu. Kita Iya susah bener bener. payah cari waktu kita habis untuk cari Mhm. uang gitu kan, terus kita Iya iya juga bener. melakukan banyak aktivitas di luar Mhm. sana gitu. Nah, bagaimana untuk, memberikan penghargaan kepada diri kita, kalau saya sih salah satunya memang dengan itu tadi Kak, dengan Jalan ulin ya. ya. Jadi kadang Ulin saya ya, kalau lagi ulin. pengen keluar kota gitu kan, udah keluar kota, jadi Iya benar-benar iya. ada me time gitu yang memang Iya bener bener. untuk diri kita sendiri gitu. Karena kalau nggak gitu, Ah, mantap. kebayang Kak stresnya kayak gimana dong. Iya bener bener. Wah mantap ya, ini nih teman-teman nih kayak gini nih, hobi yang dibayar tuh menyenangkan banget nih. Iya. Jadi jangan dijadiin beban ya. Iya, betul betul. Harus dihadapi dan dijalani ya. Betul. Oke nih Bun, dari sekian atau segudang banyak kegiatan yang Bunda geluti atau hadapi, Mhm. kebanyakan nih teman-teman ataupun orang-orang yang kenal sama Bunda, kebanyakan Bunda tuh sebagai apa sih? Maksudnya lebih poin saking banyak kegiatan nih kebanyakan orang mengenal Bunda, apakah kebanyakannya hanya sebagai dosen ataupun, sebagai trainer tadi? Mhm. Kebanyakannya Bunda dikenalnya sebagai apa? Lebih dikenal sebagai dosen MC trainer, Kak. Oh jadi langsung ya, tahu pasti Mhm. ya, Iya, udah jadi tahu sepaket ya? gitu. Dan memang kalau trainer itu saya identiknya dengan public speaking. Iya iya, I see. Karena ini kayaknya relate ya Relate ya? dengan profesi saya sebagai MC gitu, sebagai dosen juga. Mmm, Jadi sebagai karena memang gini, ketika orang berbicara tentang public speaking gitu ya, banyak banget mhm, yang masuk-masuk ke DM juga Instagram padahal saya nggak kenal gitu ya. Karena saya mmm, memang memang apa namanya, selalu share tentang kegiatan-kegiatan saya terkait dengan public speaking, MC dan lain sebagainya di media mhm. sosial, pada akhirnya itu orang tertarik untuk ya itu tadi, Kak, akhirnya mereka mengenal saya sebagai trainer public speaking gitu. Walaupun Ah, sebenarnya iya saya juga iya. trainer trainer bukan cuma public speaking ya, Mhm pokoknya tentang mhm. kehumasan, protokol MC, Iya. tapi orang tuh lebih mengenal, "Oh, trainer public speaking Budiah," gitu. Nah, terus juga Ah, saya punya ya. punya link YouTube, Kak, jangan lupa udah Ah, subscribe iya iya belum iya, nih? bener bener bener. Promosi. Oh, kayaknya kalau saya udah deh kayaknya. Udah ya? Iya Ya itu kan juga teman-teman nanti ya ya. terkait terkait dengan public speaking ya, saya juga berbagi ilmu dengan Ya. teman-teman gitu. Jadi memang banyak banget yang di DM juga nanya ketika mereka tidak sempat untuk ikut trainer gitu, sorry untuk ikut training gitu kan, Mhm kepada saya terus mereka kadang suka nanya, "Bu, mhm ada semacam podcast atau YouTube mhm. atau apa gitu ya?" Ya akhirnya Iya saya iya. di situ, ya udah deh buat aja deh YouTube, maksudnya untuk berbagi ilmu kepada mereka yang memang tidak punya kesempatan untuk ikut training saya atau ikut Mhm. kuliah. Karena kan kalau ikut kuliah itu sudah jelas ya, hanya Iya untuk betul. mahasiswa, kalangan Mhm mahasiswa yang mhm. dia terregistrasi di sebuah Kampus. kampus. Tapi kalau misalnya di luar itu kan mereka kadang suka ya mereka juga mau ilmu gitu, makanya saya bikin aja deh YouTube gitu, Iya Kak. bener bener. Iya bener bener. Jadi itu kayaknya nanti teman-teman nih kalau yang misalnya kurang jelas nih nanti kita tentang public speaking di podcast ini mungkin nanti bisa cek YouTube Bunda ya. Di situ juga Mhm, banyak kan maksudnya tuh tips and trick, iya, menjadi seorang public speaker yang bagus, yang baik itu seperti apa gitu ya. Nanti mhm. bisa teman-teman nanti, subscribe, YouTube-nya Bunda. Terus Bun nih, teman-teman nih kebanyakan nih orang kan sebenarnya komunikasi itu penting banget ya.
Mhm, dalam hal apapun ya, pasti betul. komunikasi penting. Mau Mhm. berteman, kadang di keluarga pun untuk ngobrol sama orang tua harus mempunyai komunikasi yang baik kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita itu, percaya diri untuk show up, terutama ya biasanya kan sekarang dunia digital ini emang semakin maju nih, kayak Instagram dan segala macam gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya kita mempunyai tingkat percaya diri, nggak terlalu berlebihan, tapi pas gitu ya. Nah, supaya kita mengurangi keterbatasan kita dalam komunikasi untuk menyampaikan sesuatu yang kita mau. Contoh misalnya kita punya, produk yang mau kita, post di sosial media ataupun kita mau menjelaskan ataupun, eee, apa ya, menerangkan kalau kita ini sosok A misalnya ya, atau kita adalah salah satu CEO ataupun owner di perusahaan tersebut, ataupun kita adalah marketer di salah satu perusahaan tersebut. Gimana sih supaya kita bisa percaya diri tapi tidak berlebihan, porsinya pas, dan audiens yang nonton ataupun melihat kita pun paham dan, ada daya tarik tersendiri untuk kitanya juga gitu. Bagaimana, Bun? Oke, kalau bicara tentang percaya diri sebenarnya sebenarnya saya yakin setiap orang itu punya potensi, Kak, dalam hal berbicara. Jadi kalau orang bilang, "Saya nggak punya bakat nih di bidang public speaking," sebenarnya setiap orang itu punya potensi. Cuma terkadang ada yang sadar dengan potensi dirinya, ada yang tidak sadar dengan potensi dirinya. Yang pertama Oh, kali oke. perlu dibangun di dalam diri kita adalah berani. Jadi berani aja dulu gitu ya, maksudnya kita memang harus Hmm, berani untuk memulai gitu. Kalau kita tidak ya berani untuk ya ya. memulai, kapan kita mau memulai? Dan yang kedua, itu yakin dengan diri kita. Nah, Mhm, terkadang kita gini Kak, kita tidak yakin dengan diri kita. Kenapa kita tidak yakin dengan diri kita? Karena kita tidak pernah mhm. memberikan kesempatan pada diri kita. Ah, ya. Dan yang terpenting itu adalah ini, kita selalu berpikir negatif tentang diri kita. Jadi belum apa-apa kita tuh sudah yang, "Ada apa tuh saya mah bubuk rangginingnya, bubuk Ah, iya iya rangginang," iya atau iya. meuni hayang dibilang bubuk rangginang atau Iya iya iya. iya jadi menganggap diri kita itu seolah-olah adalah orang yang tidak bisa gitu. Padahal saya selalu mengatakan tidak ada yang tidak bisa dalam dunia ini, yang ada mau atau tidak mau. Ketika Mhm, orang mau untuk mencoba, maka dia telah datang satu kesempatan untuk bisa. Tapi mhm, ketika dia tidak mau untuk mencoba, maka telah hilang satu kesempatan untuk bisa. Jadi mhm. artinya bisa itu karena biasa. Iya betul. Jadi kalau misalnya gini, saya pengen pengen nih saya ini punya produk nih, Mhm, saya pengen promosin produk saya. mhm, Saya ingin melakukan atau misalnya saya ingin mempromosikan diri saya ingin berbicara atau saya mau nge-MC dan lain sebagainya, atau saya mau melakukan apa namanya, pemberian informasi misalnya, mhm. melakukan kampanye gitu ya. Nah, ini juga kan teman-teman WPA gitu ya mempunyai kesempatan untuk melakukan kampanye, karena kan memang WPA ini merupakan salah satu komunitas ya, Kak, ya, yang memang, Iya betul. memang ini untuk membantu ya menekan Iya, angka untuk menekan angka apa namanya, ya yang artinya untuk ODA supaya gitu ya. lebih lebih sehat lah ya, untuk lebih Betul. lebih aware lagi gitu kan. Iya Supaya benar. kadang kan gini, mereka tidak banyak di luaran sana mereka yang tidak tahu gitu kan, tidak tahu betapa, sebenarnya gini, orang kan tahu ketika, mohon maaf ya, ketika HIV itu hanya sebatas dengan hubungan, seks gitu ya. Seksual ya. Heeh, hanya seksual aja gitu kan. Tapi di luaran itu mereka ada yang tidak paham kayak misalnya jarum Betul. suntik gitu kan. Iya benar. Tidak perlu melakukan hubungan seks gitu kan, tapi Iya betul. tapi dari jarum suntik juga atau dari darah gitu kan, itu Iya juga benar. bisa untuk Betul. menularkan. Nah, ini Mhm. sebenarnya kan dibutuhkan kampanye, dibutuhkan informasi-informasi. Nah, ini kan sebenarnya kesempatan ya kepada teman-teman yang terinfeksi untuk memberikan pengalaman ini gitu loh, untuk memberikan Iya betul. informasi ini kepada orang banyak sehingga tidak terjadi apa namanya, sehingga orang tuh jadi lebih tahu, jadi lebih aware terhadap dirinya, jadi lebih Mhm. lebih ya menurut saya sih akan sangat bermanfaat sekali gitu ya. Nah, mau nggak teman-teman ini gitu kan untuk berbagi ilmu, untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi informasi dan jangan pernah takut. Iya Karena benar. karena gini, karena ketika kita ingin memberikan sesuatu yang baik, pasti kita akan diterima dengan baik, gitu. Betul betul. Jadi Iya jadi iya. jangan jangan menghakimi diri kita, jangan menzolimi diri kita bahwa, "Ah, apa aku mah atuh, ada saya Mhm. mah," gitu ya. Iya iya Kebetulan iya, juga benar benar. teman-teman nih, Kak, ya, teman-teman yang Iya iya. misalnya
karena ini WPA ya, jadi terkait dengan apa namanya, dengan HIV ya. Jadi buat Iya, teman-teman yang terinfeksi juga jangan pernah takut gitu, jangan pernah takut untuk apa namanya, merasa diri itu jadi rendah, merasa diri itu jadi mmm, gimana. Justru iya, teman-teman ini nanti akan menyelamatkan banyak banget orang, akan iya benar, menyelamatkan banyak nyawa gitu. Ketika mhm, teman-teman mau memberikan informasi, informasinya dikit Kak, tapi yang iya terselamatkan berapa berapa ribu orang. iya Ya, benar, apalagi kalau misalnya kita menyampaikan misalnya melalui YouTube nih, melalui mhm, Instagram. Kita kan nggak perlu langsung apa sih namanya, bertemu secara langsung kan sekarang kita bisa seperti Oka bilang tadi ya, banyak mhm, media sosial yang bisa kita manfaatkan. Jadi mhm, kita berbagi ilmu, kita misalnya hanya hanya satu kali kita posting, satu kali kita memberikan informasi, itu mhm, berapa berapa ribu orang yang bisa terselamatkan, mhm, gitu. benar, Jadi artinya di sini Kak, ketika kita ingin membangun rasa percaya diri, yang pertama memang kita harus menanamkan rasa berani dalam diri kita. Dan jangan pernah menzolimi diri kita gitu. iya Jadi kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan orang. Jadi kita iya, berpikir positif aja. Kalau misalnya kita bicara gitu ya, orang mengharapkan keberhasilan saya. Saya mhm, pasti sukses. Jadi mhm, ubahlah pikiran-pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Jadi kalau misalnya kayak misalnya, nah itu tadi, tidak ada yang tidak bisa Kak dalam dunia ini, yang ada mau atau tidak betul, mau. Permasalahannya Oka mau nggak bicara gitu kan. Kayak hari ya ini ya Oka ya, podcast gitu kan. mhm Kalau Oka mhm, nggak mau, "Ah nggak deh, saya saya males gitu nggak ya? bisa bicara," gitu misalnya. Ada suara saya jelek misalnya gitu, Iya iya iya, saya teh takut nervous, dan saya bla 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 mhm, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu mmm, Oka sampai kapan pun tidak akan pernah ada di sini gitu, iya tidak akan iya pernah iya, bisa berbicara. Tapi mhm karena mhm, Oka, "Ya udah oke, saya mau," gitu kan. Nah akhirnya Oka punya kesempatan untuk bisa, walaupun misalnya dalam perjalanannya dan itu proses ya Kak ya, proses, proses. Walaupun dalam perjalanan misalnya menemukan ada hal-hal yang kurang kurang pas dengan kita, atau misalnya, mhm, "Oh kok saya cara bicara saya seperti ini ya?" Atau misalnya, "Oh saya kayaknya." Nah itu kan proses ya, iya, proses yang di mana nanti dari proses inilah itu akan ada perbaikan secara terus-menerus gitu, dan jangan mmm, pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu adalah orang selalu bilang ya, kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Jangan pernah betul betul takut betul, salah, karena dari mhm, kesalahan itu kita akan banyak sekali belajar, dan orang iya sukses betul itu betul. ya orang yang mau berproses, Kak, gitu. Wah, ya. Wah, keren banget nih. Jadi Panjang emang ya? bener sih, panjang banget. Jadi emang bener sih harus just start ya. Kita terus Yes, mulai aja sih ya. Jadi emang mulai. dan yakin juga sama diri kita sendiri, kemampuan diri kita. Mhm. Sebenarnya over insecure terlalu berlebihan juga bahaya juga ya. Oh, Sebenarnya bahaya. ya kan? Sebenarnya insecure itu salah satu modal buat kita berubah menjadi lebih baik kan, Bun. Misalnya, wah Mhm, ini saya terlalu banyak kekhawatiran ataupun mmm, banyak merasa nggak aman itu sebenarnya proses kita menuju supaya lebih baik dan lebih bagus lagi untuk apa, terutama untuk di komunikasi iya. kayak gini ya. Nah, Jadi kalau misalnya kita nggak mau terus-terusan gini, "Saya mau nih nge-MC, mhm saya mau mhm, nih ngomong," gitu kan, "saya mau nih iya, presentasi, saya mau nih mhm. pengen melakukan sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya, tapi saya bingung mau mulai dari mana." Itulah Ah, iya. pentingnya kita untuk menambah wawasan, Kak. Ah, benar, Dan ya. wawasan itu bisa didapat Penting dari banget. mana? Kita bukan tidak tidak selamanya wawasan itu hanya dari buku gitu ya. Betul. Sekarang ini kan aduh, teman-teman tuh udah sangat canggih banget, Kak. Hanya Mhm satu klik mhm. ya ketika teman-teman daripada cuma nonton TikTok nggak jelas gitu kan, Iya, teman-teman benar. mulai klik aja gitu. Lagi juga sekarang TikTok banyak informasi yang bisa diserap juga. Atau Mhm. misalnya ya itu tadi, YouTube itu kan banyak banget edukasi-edukasi ya, Iya. buat teman-teman Mhm yang nggak pede bisa tonton YouTube gitu. Terus mhm. juga nah saya juga ada nih di YouTube saya itu tentang tips, insecure ya, Insecure untuk ya? itu, untuk mengatasi insecure gitu. Jadi artinya di sini bagaimana ketika teman-teman terus menambah wawasan atau berbagi pengalaman. Misalnya kayak kayak Oka juga kan sering nih sama saya nih, kita sering sharing ya, Mhm. Kak, ya. Iya "Mas iya iya. Igun kalau misalnya gini 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 gimana?" Nah, itu kan salah satu bagaimana kita berbagi pengalaman ini kita menambah wawasan. Saya Iya. menambah saya mendapatkan ilmu dari Oka, Oka mendapatkan ilmu dari saya gitu. Jadi kita saling berbagi. Nah, itu kan juga kita ketika menanyakan pengalaman dari orang lain itu bisa dijadikan pelajaran juga buat diri kita. Dan Heeh. yang terpenting teman-teman jangan lupa untuk terus latihan. Mmm, luar biasa ini kalau dosen tuh
menyampaikannya itu dengan santai gitu ya, membuat membuat kita tenang gitu, kayak kayak diceritain kayak, "Wah, keren ya," kayak gitu, terbuai gitu ya. Aduh. Nah, terus Bun, itu kan tadi soal tentang percaya diri ya, Mhm, ataupun betul. kita, cara tips bagaimana sih supaya kita nggak insecure ya. Mhm, Kalau misalnya nih, bagi teman-teman yang, apa ya, teman-teman mungkin yang ODA gitu ya, ODIF ya, yang mhm, positif, mhm, HIV ataupun AIDS. Nah, kalau misalnya teman-teman yang positif ini menjadi seorang public speaker itu bisa dampaknya buat menjadi influencer itu dampaknya seberapa besar sih, Bun? Ataupun misalnya untuk, biar teman-teman aware gitu ya dengan ranah di public speaking gitu, bagaimana sih supaya teman-teman yang ODA ataupun ODIF ini untuk menjadi seorang public speaker mhm. dan bisa membuat teman-teman jadi lebih aware gitu sama HIV ataupun sama AIDS gitu, Bun? Iya. Iya, jadi gini, Kak, ketika orang itu akan lebih percaya dengan pengalaman. Jadi Oke, based benar of benar. experience itu akan sangat membantu, akan sangat lebih dipercaya oleh orang yang mendengarkan, oleh Mmm, orang yang diajak bicara. Kayak gini, Kak, Oka ya, dengan saya, kita ngobrol nih, Oka nanyain tentang misalnya tentang public speaking, tentang MC. Oka pasti ke saya, kenapa? Dan Oka percaya dengan apa yang saya ucapkan, kenapa? Karena Oka mmm, menganggap saya sudah lebih berpengalaman dalam bidang MC, ya 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 gitu. ya. Nah, begitupun teman-teman yang memang positif. Jadi artinya di sini teman-teman itu akan sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk orang-orang di luaran sana. Yaitu Mhm, tadi saya bilang, orang akan jadi lebih aware dan orang akan percaya, kenapa? Karena sumbernya itu berdasarkan pengalaman. Gitu. ya ya. Jadi teman-teman yang apa namanya, yang ODA ya, Ya, bukan Oda ODIF Odif. ya, heeh, itu saya pikir, ayo dong teman-teman bagi ilmunya gitu, bagi pengalamannya, jangan takut dihujat, jangan takut ini itu dan lain sebagainya. Ya yang namanya orang julid mah pasti aya wae nya Kak, Aya wae pasti pasti ya. aya wae lah, pasti ini. Mhm, Tapi tidak sedikit juga orang yang akan sangat menghargai, ya, orang yang akan sangat berterima kasih. mhm, Gitu. Jadi kayak misalnya kita kayak gini Kak, apa namanya, kayak misalnya pemakai narkoba. oke. Ketika dia melakukan sosialisasi, dia melakukan kampanye gitu ya, kepada orang-orang bahwa, "Ini loh saya merasakan ketika narkoba tuh nggak enak banget loh, ini begini Mhm, begini begini dan lain sebagainya." Itu kan berbagi pengalaman. Orang jadi iya mikir betul. kan, ketika orang mau pakai lagi, "Oh iya ya ada kata itu udah berpengalaman," gitu. Iya Beda iya kalau iya. misalnya saya ngomong misalnya, atau teman-teman yang Mhm, bukan pemakai, itu iya orang benar. pasti, "Apa sih ada dia mah paling cuma tahu teorinya doang," gitu. Dan dia mah Ah, belum iya belum iya. pengalaman gitu kan, dia Iya belum iya. belum merasakan dan lain sebagainya. Jadi akan Mhm, dianggapnya jadi nilai trust-nya itu akan sangat kecil. Tapi ketika yang berbicaranya orang yang berpengalaman, ya, itu tadi saya bilang based on experience itu pasti orang akan berpikir bahwa, "Oh iya ya, dia udah sangat berpengalaman. Oh iya dia udah ini. Oh iya ya, aduh aku jadi." Nah, kan jadi orang anak-anak muda nih misalnya yang itu, "Oh mhm, iya ya, jadi kita jangan melakukan pergaulan bebas lah," misalnya. Atau, "Oh iya, kalau misalnya saya mau disuntik saya harus make sure nih, suntikannya apakah benar-benar baru atau bekas orang." Nah, gitu kan. nah, ya. Apalagi gini, Mhm, Kak, ada satu kasus saya punya, tapi sekarang sudah meninggal ya. Jadi sudah salah ya. satu kasus itu ya, artinya gini, dia itu terinfeksi, Kak, karena jarum Karena jarum. jarum. Kan dia sering sering pakai pemutih-pemutih, kayak ala-ala Korea Ah, gitu. Nah ini kan iya iya iya. tapi bukan di klinik-klinik terpercaya gitu loh. Ah, Artinya iya. di salon-salon yang nggak jelas. Iya jelas Nah ya. ini kan, ini ketika ilmu ini nggak sampai, pengalaman ini tidak Mhm, diberikan, akan berapa banyak orang yang dia menganggap sepele gitu loh. betul. Jadi kayak kita ya, kayak saya nih, saya ketika kemarin mau divaksin aja, itu saya tuh sampai diliatin, "Coba lihat jarum suntiknya," gitu. Mhm, Atau ketika saya mau dulu pernah pernah suntik vitamin C gitu ya, itu saya lihat dulu,
punten saya lihat dulu jarumnya," gitu. Jadi kadang juga dari Mhm. pihak dari kalau yang dia ini kan juga suka dilihat ya, kayak kemarin aja saya melakukan facial gitu ya, itu terapisnya langsung bilang, "Bu, ini lihat ya baru, suntikannya Ya, baru, ini ya. baru." Nah itu kan, Kak. Mhm, Jadi mhm. jadi artinya di sini teman-teman yang memang apa namanya, terinfeksi gitu ya, teman-teman nggak perlu takut untuk memberikan ilmu. Teman-teman banyak sekali manfaat yang bisa dilakukan dan teman-teman akan menjadi pahlawan, ya. Iya betul. Menjadi pahlawan untuk banyak orang yang dia tidak paham tentang Mhm. hal tersebut. Jadi Iya, iya, teman-teman iya. bisa berbagi bagaimana rasanya ketika sudah terinfeksi. Kan orang jadi kadang gini, orang cuman bilang kayak saya kan cuman bilang, kita cuman bilang doang, "Hati-hati, jangan begini begitu, nanti nanti teman-teman bisa begini," gitu kan. Tapi karena belum belum tidak mempunyai pengalaman itu, orang yang cuma nganggap, "Ah, apa sih?" Gitu ya. Nah, tapi ketika ketika misalnya yang berpengalaman dia bicara, bagaimana ketika dia terinfeksi, bagaimana pengalaman dia ketika rasa sakitnya seperti apa, gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya tidak diungkap, Kak. Iya, iya Tidak betul. tidak tidak semua orang tahu, tidak banyak orang Tahu. tahu. Orang menganggap ini Iya, merupakan aib, gitu ya. iya Padahal benar. padahal sebenarnya kalau teman-teman mau berani, teman-teman artinya ingin ingin memberikan manfaat untuk orang banyak, itu bisa Mmm. dilakukan oleh teman-teman, gitu. Iya benar, benar, benar banget, Bun. Jadi kadang emang suka berpikir kalau yang ODA atau ODIV itu orang berpikir, "Wah ini kayaknya pergaulannya ataupun pernah berhubungan seksual," gitu ya. Jadi banyakannya negatif yang ke arah situ. Makanya sebenarnya adanya WPA ini, Iya, biar teman-teman tahu ah. bahwasannya yang bisa menjadi ODA ataupun ODIV itu bisa melalui jarum suntik yang kita nggak tahu sebenarnya. Kayak tadi Betul, dari misalnya perawatan kecantikan kayak mhm, gitu ya, ataupun misalnya, eee, kesalahan dari pihak misalnya medis yang sebenarnya itu jarum mhm. suntiknya bekas ataupun tidak steril kayak gitu, Bun, ya. Iya, jadi memang apa namanya ya, dengan adanya wadah ini ya, dengan adanya Mhm. WPA ini, saya juga berharap sih Kak, bisa merangkul teman-teman yang terinfeksi ini untuk melakukan sosialisasi dan juga kampanye serta edukasi buat Ya teman-teman betul gitu. edukasi, penting banget Mhm. ya. Karena ini akan menyelamatkan banyak sekali generasi muda loh Iya Kak. benar, benar. Ya kan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi Masya sebenarnya Allah. sebenarnya yang Dari UIN ya Pak? dari UIN. Jadi emang, manusia yang bermanfaat itu ya Iya, manfaat juga buat orang lain kayak sebaik-baiknya gitu ya. manusia adalah yang Yang bermanfaat. bermanfaat buat Mhm, orang lain kayak gitu kan ya. betul. Mhm, Nah, Bunda kan tadi punya temen ya yang ODA ataupun ODIV ya, walaupun dia sudah nggak mhm, ada Bun ya. mhm, Itu punya bagaimana sih Bun cara membangun komunikasi, yang baik kepada teman-teman ODA ataupun ODIV, terutama misalnya teman-teman kita nih supaya mereka tidak mhm, tersinggung, supaya mereka tidak merasa insecure juga, mhm, mhm. ataupun mereka merasa, "Wah ini sebenarnya aku seseorang yang enggak banget," kayak gitu ya. Nah, bagaimana sih kalau kita supaya bisa membangun komunikasi yang baik kepada ODA ataupun ODIV teman-teman, terutama teman-teman dekat kita gitu, Bun? Gunakanlah komunikasi persuasif. Coba Jadi jelaskan Bunda, jadi gini, komunikasi persuasif. jadi komunikasi persuasif itu adalah komunikasi yang apa namanya, yang ketika kita lakukan itu orang tanpa jadi kita mengajak kepada orang, tanpa disadari orang itu akan mengikuti apa yang kita ajak gitu ya, apa yang kita komunikasikan gitu. Pesan-pesan yang kita sampaikan itu pertama dari bentuk kalimat, Kak, gitu. Mmm, Dari bentuk kalimatnya itu kita kan bisa mengganti contohnya Bun, contoh contoh misalnya contohnya? gini, Kak, Mhm, Oka melihat tulisan, "Dilarang merokok," dengan mhm. tulisan, "Terima kasih Anda sudah tidak merokok di Ah, tempat ini," lebih enak mana? terima kasih Anda tidak merokok di tempat ini. Itu salah satu contohnya Ah, ya, gitu. ya, 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 Jadi ya, I jadi see. ketika kita menggunakan komunikasi persuasif, di situ tidak ada justifikasi. Tidak Ah, ada I tidak see. ada bagaimana kita menghakimi, Mmm, gitu. Orang orang yang terjangkit positif, dia akan narik diri kalau misalnya kita karena kan mereka gini, mereka merasa secara psikologis ya, mmm, itu mereka secara, psikis mereka tuh kena gitu. iya, Mereka merasa rendah, mereka merasa bahwa diri mereka apa namanya, tidak berguna dan lain sebagainya. Jadi ada perasaan-perasaan negatif yang pada akhirnya mereka menjadi insecure gitu.
Iya, benar. Ada overthinking lah ya, Overthinking tentang ya. orang di luaran sana gitu terhadap dirinya. Mhm. Nah, ini ketika kita ingin berkomunikasi dan komunikasi kita efektif nyampe kepada mereka, ya kita gunakanlah komunikasi persuasif. Ketika kita ingin mengajak mereka tentang sesuatu hal yang misalnya nih, Oka mau ngajakin mereka untuk yuk kita Mhm. melakukan sosialisasi bareng-bareng. Tapi kita Mhm. kita gunakan bahasa yang tidak menyinggung mereka gitu. Jadi nggak bilang, "Kamu kan udah positif, bagi dong Iya, iya, iya. pengalamannya." Itu beda Ah, dengan iya, iya. misalnya, dengan misalnya, mister gitu atau misalnya dengan X gitu atau siapa gitu ya, eee, "Ini di luaran sana banyak banget loh teman-teman yang belum paham tentang tentang apa sih namanya, tentang HIV, Oda, Odif gitu ya. tentang bahayanya dan lain sebagainya. Kayaknya kalau misalnya kita mau berbagi pengalaman gitu. Nah, jadi itu kan mengajak. Kita mau Iya, berbagi iya. pengalaman ini akan menyelamatkan banyak orang loh gitu. Mmm. Nanti kan dia akan mikir, "Eh, iya ya," gitu. Jadi artinya memang kata-kata, diksi yang dipilih ya, Kak, ya. Iya. Kalimat yang dipilih itu benar-benar perlu diperhatikan, jangan sampai menyinggung perasaan mereka, Mhm. gitu. Walaupun Iya. terkadang niat kita bercanda gitu ya, Iya, tapi iya. mereka punya satu sisi yang kita nggak tahu gitu. Mhm. Mereka itu sangat insecure. Mhm. Makanya saya sangat salut dengan teman-teman gitu ya, dengan teman-teman yang Oda atau Odif ini ketika mereka mau berbagi pengalaman, ketika mereka mau melakukan sosialisasi, mereka mau mengkampanyekan gitu ya, mereka Mhm. memberikan edukasi itu sangat luar biasa. Karena itu Mhm. dibutuhkan yang namanya keberanian tingkat tinggi, Kak. Mhm, mhm. Dia Iya. melawan dirinya, melawan insecure-nya, Mhm. dia melawan omongan orang di luar sana, Iya. dia melawan banyak hal yang dia lawan. Jadi makanya Mmm. ketika ada yang berani untuk memberikan edukasi ini, itu sangat luar biasa, saya angkat topi. Iya. Karena memang ini perjuangannya itu nggak mudah gitu ya, untuk Iya. membangun keberanian dia berbicara itu nggak mudah, Mhm, mhm. gitu. Nah, ini sebenarnya tugas teman-teman WPA nih, meng-guide ini gitu, meng-guide untuk supaya, apa namanya, bisa mengajak teman-teman gitu ya, teman-teman yang ODIF dan juga ODA ini untuk yuk kita sama-sama berbagi, yuk kamu tuh teman saya, karena toh gini, kita tidak akan tertular dengan adanya interaksi kan. Iya, Nah betul. ini juga perlu perlu ada edukasi ini Kak, Edukasi, karena iya. karena masyarakat kita kebanyakan ini nggak paham gitu. Mhm. Jadi sebenarnya lebih bahaya corona daripada AIDS gitu ya. Eits, Kalau iya bener. corona itu kan melalui udara, melalui Iya virus bener, virus kalau katanya sekarang sih sudah melalui udara gitu ya. bener Nah itu udara ya, melalui droplet gitu ya dengan droplet ya. melalui interaksi secara makanya kenapa kita harus jaga jarak gitu, nggak boleh deket-deket. Mhm. Tapi kan Iya. yang AIDS ini enggak, Kak. Kita Mhm. akan terinfeksi kalau ada, sorry, satu hubungan seks. Hubungan seks, 2 kita kena jarum suntik yang jarum memang suntik, bekas orang terinfeksi. Atau yang ketiga dari darah. Nah itu kan trans orang nggak transfusi darah gitu ya transfusi pokoknya darah ya, nah ini kan orang nggak paham gitu loh, Kak. Orang betul. menganggapnya Mhm. ketika dekat dengan orang AIDS, saya akan tertular." Wah, Ya ya ya, bener bener enggak bener gitu. Nah bener. ini Iya. yang sebenarnya kasihan teman-teman ya. Artinya Mhm. mereka distereotipkan gitu ya, mereka akhirnya disamaratakan bahwa oh saya kalau ada kontak komunikasi saya akan tertular, itu salah, salah besar. Dan ini yang Mhm. harus dilakukan namanya edukasi, Iya. gitu. Nah ini yang saya bilang teman-teman ODIF dan ODA ini, ODA dan ODIF ini bisa menjadi seorang public speaker yang hebat. Wah, ya bener bener banget. Mereka bisa loh jadi seorang public speaker yang hebat. Mereka bisa berbagi pengalaman, gitu. Mereka bukan bicara teoritis, tapi mereka Iya, bicara pengalaman mereka. pengalaman. Mhm. Mhm. Terus juga mereka memberikan memberikan apa sih namanya, memberikan pengetahuan juga kepada teman-teman bahwa kita itu tidak akan menularkan hanya dengan kontak interaksi gitu loh. Hanya dengan Mhm. komunikasi itu tidak ada, hanya interaksi komunikasi two way gitu ya, itu tidak akan Iya. ada, tidak akan kena gitu. Mhm. Ya ini kan orang jadi apa namanya, karena ketidaktahuan ini yang pada akhirnya membuat orang-orang menganggap sebelah mata kepada teman-teman yang ODA dan juga ODIF gitu. Dan kasihan mereka kadang jadi mengurung diri, mereka tidak Mhm. bersemangat gitu ya. Mhm. Jadi psikis mereka kena yang pada akhirnya mereka tidak punya gairah untuk hidup lagi gitu. Ah, ini deep talk banget ya, Bun, ya. Iya sih,
Banyak juga kan teman-teman sekarang yang open di TikTok ya, di Instagram, Nah, mereka emang benar heeh, memberikan edukasi dan edukasi ya, motivasi buat mhm, teman-teman. Jadi sebenarnya yang ODIF ataupun ODA itu masih bisa beraktivitas, masih bisa, banget, betul, aktivitas ekstrim pun kayak misalnya dia hobinya naik gunung gitu ya, mhm, gunung mana aja kayak gitu, terus bisa, memberikan pengalaman yang banyak kepada teman-teman, jadinya sehingga edukasinya tuh ngerti teman-teman tuh ternyata dengan ngobrol langsung atau kontak secara personal gini tidak, bisa menularkan kayak gitu. Jadi betul. sebenarnya emang edukasi yang untuk ODIF, ODA ini emang penting banget buat teman-teman. Jadi biasanya orang ya gitu bener, Bun. Jadi cuma paling gini, "Wah ini pasti sudah pernah berhubungan seksual nih." Jadi sehingga, Mhm. terjangkit ataupun positif HIV gitu ya. Padahal kan enggak. Dengan misalnya, jarum suntik pun bisa, kayak gitu kan. Iya, Transfusi kayak darah kayak juga ini bisa. Kak, anak-anak yang terjangkit karena dia menyusui ibunya yang kena Ah, AIDS kan betul, itu juga ya. bisa. Anaknya salah nggak? Apa anaknya itu melakukan hubungan seks? Kan enggak Betul, gitu. iya Tapi iya karena benar. terus gini, seorang istri yang dia setia di rumah gitu ya, itu suaminya yang jajan misalnya, tapi Mhm. ketika istrinya kena, kenapa harus di-judge bahwa dia perempuan nggak bener gitu. Padahal Iya kan betul. bukan dia gitu, tapi Iya ada iya. faktor X. Nah, faktor X inilah yang perlu disampaikan bahwa bahwa apa namanya, bahwa sehingga orang-orang tuh tidak berpikir untuk menghakimi gitu loh. Saya tuh Mhm pengennya tuh biar mhm. biar yuk teman-teman semua gitu ya yang Iya, sudah apa namanya, yang mempunyai pengalaman ini yuk berbagi yuk gitu. Biar tidak ada penghakiman yang pada akhirnya penghakiman betul. membuat membuat orang menjadi drop gitu ya, Kak. Ih, itu mah Iya iya. Wah, hukum sosial itu lebih bener, berat, Kak. netizen itu ya. Wah, luar biasa ya, Eh, hukum luar sosial itu biasa. lebih berat gitu. Nah Iya ini yang benar. perlu diberikan edukasi gitu supaya supaya banyak loh faktor yang menyebabkan kenapa orang sampai terinfeksi virus ini gitu. Bukan hanya Iya dalam satu faktor itu saja, tapi ada banyak faktor yang perlu diketahui dan kita akhirnya harus mengantisipasi gitu. iya betul. Ketika kita tahu ilmu itu, ketika teman-teman mau berbagi pengalaman, akhirnya kan kita jadi antisipasi. Oh iya ya, nanti mah, oh iya ya, kayak gitu Kak. Jadi Mhm banyak sih, termasuk gini Kak, aktivitas-aktivitas positif yang bisa dilakukan oleh mhm. teman-teman yang ODA dan juga ODIF, itu bisa juga loh untuk di-share kepada teman-teman, gitu. Mhm, bener. Kayak misalnya teman-teman bikin apa gitu ya, atau misalnya teman-teman bikin bikin podcast bareng. Nah, itu kan sesuatu hal Mhm. yang positif ya, Iya untuk bener. berbagi pengalaman nanti di-share di Mhm Spotify. Itu kan selain mhm. nanti memberikan pengalaman dan edukasi kepada orang-orang, itu bisa juga jadi lahan selain lahan ibadah gitu ya, itu bisa juga jadi lahan komersil gitu, Kak. Ah, iya bener bener bener, keren. Ini kayaknya kapan-kapan Odi sama Oda nih harus ngadain acara terus ngundang Bunda nih buat Ayolah saya menjadi mau. seorang menjadi seorang public speaker yang keren, MC ataupun apapun itu yang berhubungan dengan komunikasi Iya, kayaknya bakalan seru ya, Bun, ya. Apalagi seru kalau banget. kalau offline ya, kalau offline kayaknya seru ya. Mhm, Mungkin nanti someday kita bakalan ngundang nih Bunda secara offline ya buat iya Odif sama Oda. iya. Nah, ini Bun, kan menurut data itu udah banyak banget nih yang Mhm terjangkit ataupun yang terinfeksi virus ini ya. mhm Nah, menurut Bunda nih, apakah perlu teman-teman ODIF ODA ini open? Open tuh dalam arti yang tadi berbagi pengalaman ya, karena mhm. emang benar mengajak sesuatu kan harus dari pengalaman. Kebanyakan orang-orang lebih percaya dengan hal itu dibanding teori ya. Betul Nah, betul. menurut Bunda, apakah teman-teman ODIF sama ODA ini perlu adanya open gitu ya kalau mereka emang ODIF dan ODA, walaupun sebenarnya ada hak tersendiri ya mau open Mhm. ataupun tidak sebenarnya. Iya. Tapi menurut Bunda apakah perlu? Terus kalau misalnya open nih, menurut Bunda nih kalau open kira-kira dampaknya jika demikian seperti apa, Bun? Kalau misalnya sebenarnya sih dikembalikan kepada diri masing-masing ya, Kak, ya, untuk masalah Mhm perlu atau tidaknya. Kalau saya sih berpikir sebagai orang dari kacamata luar gitu ya, itu saya mhm, menganggap perlu, perlu gitu. ya? Perlu kenapa? Karena saya perlu informasi, saya perlu perlu edukasi dari orang yang sudah berpengalaman. Nah, Tapi semua kembali kepada teman-teman. Apakah mhm, teman-teman mau berbagi ilmu? Apakah teman-teman mau berbagi pengalaman? Karena mhm, pengalaman itu bisa jadi ilmu ya, ilmu buat kita ya, semua gitu. Apakah teman-teman mau untuk nah itu tadi Kak, memang dibutuhkan keberanian. Keberanian tingkat tinggi. Karena itu tadi ketika dia open, ya tidak dipungkiri ya, karena mhm, di kita itu
masih apa ya, jadi pandangan ya, Iya, pandangannya tuh pandangan, masih betul. masih sangat beda dengan di barat gitu ya. Di kita Masih old itu school ya. heeh, iya, kita pandangannya itu masih yang saya miris sebenarnya gitu ya, masih yang miris Ya, apa sih, yang menganggap bahwa ih, jadi menganggapnya udah langsung identik dengan seksualitas itu tadi, padahal kan ya, bukan hanya itu gitu ya. betul. Jadi, nah inilah yang dibutuhkan keberanian teman-teman dan ketika kita open memang nanti pasti yang namanya pro kontra itu pasti ada aja. Pasti. Jangankan tentang masalah ini ya, Kak, ya. Sesuatu hal Mhm. yang baik aja, positif aja orang itu pro kontra. Lesti aja yang sudah nikah siri, terus dia hamil, itu kan pro kontra gitu Pro ya. kontra, iya betul. Heeh. Itu, Mhm. terus ada juga pokoknya tentang sesuatu hal yang memang ya namanya masyarakat kita Betul. ini apa sih namanya, memang banyak banget pemikiran-pemikiran yang harus yaitu pandangan-pandangan itu kan jadi gini, orang itu memandang sesuatu itu sebenarnya berdasarkan dari pengalaman, Ya, betul. gitu. Entah itu dari pengalaman orang lain atau pengalaman dirinya. Atau broadcast, sekarang tuh udah pada percaya baru broadcast satu aja udah percaya, terus akhirnya Nah disebarkan kayak itu. gitu ya. Iya, betul. Jadi Iya, kayak misalnya, ya orang kan lebih percaya dengan, berita hoax gitu kadang ya. berita hoax, iya Heeh, betul. ketika berita hoax, wah disebar sebar 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 gitu, padahal Sebar-sebarin ya tiba-tiba tanpa hoax bukti. gitu kan. Iya Heeh, betul. nah itu kalau teman-teman pasti resikonya masih ada, Kak, resikonya Ya. pasti ada. Tapi kalau teman-teman sudah luruskan niat untuk membantu banyak orang, untuk menyelamatkan banyak nyawa gitu ya, untuk Mhm. memberikan edukasi ini dan saya yakin bahwa ilmu yang diberikan oleh teman-teman, pengalaman yang diberikan oleh teman-teman ini Mhm. akan menjadi amal jariah. Ah iya, masya Allah, alhamdulillah. Ini Amin. amal jariah, Kak. Ya Iya, pasti. dan ini nanti yang akan salah satu amal yang akan membantu kita nanti di surga gitu. Masya Kenapa? Allah, ya amin. Karena kita gini, kita dari satu ilmu itu berapa orang yang akan ini. Nanti dari bawah kasih tahu misalnya ada temen nih yang udah Hmm. dia share buat podcast, dia bikin YouTube, dia bikin entah itu di Instagram story, dia entah bikin live dan lain sebagainya. Dia concern untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, Mhm. berbagi pengalaman. Mhm. Itu yang nonton kan berapa orang, sifatnya masif, Kak. Nah, Hmm. yang nonton ini walaupun misalnya Oka nonton, saya nggak nonton. Nanti Oka Mhm. berbagi ilmu kepada Iya saya, betul. "Bun, saya Mhm. nonton itu kemarin gini, oh ternyata Bun gini gini." Oh, akhirnya kan saya jadi, "Oh iya ya, ini jadi ilmu buat saya." Betul. Nanti saya sampaikan lagi kepada anak-anak Nah saya, ya, ya. sampaikan lagi kepada orang banyak. Jadi berapa Mhm. orang yang terbantu, Kak? Ya, Dan ini amal yang tidak terputus gitu ilmu ya ini. betul. Mhm. Karena gini, orang itu kan ya berpikirnya hanya hanya dalam satu sisi gitu ya. Kadang satu sisi dia menganggap diri dia bersih gitu kan, sehingga Mhm, dia betul. men-judge orang yang dikatakanlah misalnya orang yang terinfeksi padahal dia terinfeksinya misalnya karena jarum suntik. Ya, Jadi kadang kenapa dia menganggap dirinya bersih? Karena dia padahal kita kan nggak tahu gitu. Bagi kita kan nggak ada orang yang bersih dalam dunia ya, ini. Pasti orang betul. akan mengalami sekelumit ya Ya, permasalahan dalam dirinya. Cuma terkadang ada yang di open, ada yang enggak gitu. ya, betul. Dan bagi saya yang hanya bisa menghakimi itu, yang bisa menghakimi itu hanya Tuhan. Ya, betul. Manusia tidak punya hak. Kenapa? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Ya, betul. Jadi Dengarkan ya, netizen. jadi ketika teman-teman mau berbagi ilmu, justru Ya, teman-teman ini satu tingkat derajatnya lebih tinggi ya, daripada teman-teman yang apa namanya, yang menghakimi dan menghakimi. yang julid gitu ya, yang Iya, yang julid. menghakimi, yang menganggap rendah orang yang memberikan Betul. ilmu. Ketika dia Kayaknya mau itu memberikan ilmu, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang menghina, gitu. betul. Biasanya itu kurang piknik ya, Bun ya. Kurang piknik, makanya, Jadi "Yuk nggak kurang piknik." ke-refresh gitu ya. Nah, Bun, Gitu. kan ini nih buat para teman-teman Oda dan Odif nih. Bisa nggak sih aktif kayak Bunda gitu ya? Maksudnya tuh kayak Oh menjadi bisa, public Kak. speaker gitu ya, pengajar juga, terus misalnya jadi trainer juga. Nah, kira-kira nih buat para teman-teman Odif sama Oda itu kira-kira tips dan triknya apa sih biar teman-teman kayak Bunda gitu aktif sampai segudang aktivitas banget sampai aku nggak ngerti nih. Aku manggilnya harus apa nih, trainer ataupun dosen atau apa gitu ya, sampai bingung saking banyaknya gitu. Gimana buat tips dan triknya buat teman-teman?
Bisa Kak, yang penting mau terus belajar Oke. gitu. Teman-teman terus belajar, jadi teman-teman bisa concern di bidang teman-teman. Kayak misalnya nih buat teman-teman yang ODIF atau ODA, ya, apalagi ada WPA nih, WPA bisa memfasilitasi membuat kelas. Mhm. Membuat kelas untuk memberikan itu tadi, nanti trainernya dari mana? Dari teman-teman yang ODA atau ODIF Ah, ya. gitu. Fasilitasilah oleh WPA. Mhm. Jadi nanti selain selain nanti jadi nanti bisa disandingkan dengan dokter gitu, Aha, ya. dengan teman-teman yang berpengalaman atau dengan apa, jadi Mhm. kan itu akan sharing-nya akan enak ya. Ya. Dan itu saya pikir ketika sharing seperti itu mereka tidak akan dihujat, Kak, Ya. gitu. Jadi Mhm. artinya mereka bisa menjadi seorang trainer di bidang mereka, dalam pengalaman mereka. Jadi kita ketika melihat trainer itu jangan melihat sesuatu yang tidak mungkin. Mhm. Mungkin kok, Ya, ya, tinggal kita kenali bidang-bidang yang akan kita gelutinya yang mana. Karena betul. saya memang seorang MC, seorang public speaker, jadi artinya saya mengambil bidangnya ya bidang public speaking, MC gitu. Karena saya orang humas, ya saya ambil bidang kehumasan. Ya. Nah, teman-teman yang ODA dan ODIV ini Mhm. juga sebenarnya bisa loh untuk melakukan itu. Teman-teman bisa menjadi trainer untuk melakukan kampanye misalnya. Ya. Siapa fasilitatornya? Fasilitatornya bisa dari WPA ini. Jadi Mhm. teman-teman WPA mengadakan kelas misalnya, kelas online atau nanti kelas offline gitu ya. Yang salah satu narasumbernya itu adalah teman-teman yang ODA dan juga ODIV gitu. Ya, Nah, ya. terus yang kedua, teman-teman masih bisa kok untuk nge-MC. Misalnya WPA mengadakan kegiatan, ambil tarik MC-nya dari teman-teman yang ODIV biar mereka semakin percaya diri bahwa Ya. hidup mereka tidak berhenti pada saat mereka dinyatakan positif, gitu. Justru dirangkul mereka. Nah, ini kan teman-teman Ah. WPA ini sangat luar biasa ya. Visi misinya, fungsi tujuannya WPA ini kan luar biasa. Jadi Mhm. saya sempat membaca gitu ya bahwa ya salah satunya WPA ini adalah bagaimana bagaimana WPA ini bisa bisa tujuannya adalah ingin ingin apa namanya, menjadikan masyarakat itu biar biar lebih sehat, semuanya sehat gitu. Ya, Nah merangkul ini kan teman-teman bisa semua ya. iya merangkul teman-teman gitu ya. Artinya artinya di sini Kak, WPA juga juga mempunyai andil untuk membangkitkan apa namanya, gairah dan semangat Oke. teman-teman yang ODA dan ODIV untuk mereka bertahan hidup. Ya. Dan tentunya ini menyelamatkan nyawa gitu loh. Ya. Karena saya dulu pernah melakukan penelitian itu tentang komunikasi terapeutik perawat ya. Jadi dalam Mhm. hasil penelitian saya itu saya melihat bahwa yang sebenarnya yang bikin orang itu semangat hidupnya tinggi, apa, dia dia sembuh selain takdir ya, artinya Ya. ketika ketika ada dulu yang penyakit cancer, itu bisa bertahan saya dulu wawancara, jadi ada nenek-nenek usia 60 Mhm. tahun dia cancer dia udah berapa siklus ya, jadi ada istilahnya kalau kalau kemo itu berapa siklus gitu ya, Mhm, dan mhm. nenek ini bertahan. Usianya panjang umur, Wow. padahal dia ada kanker di tubuhnya. Nah, Mhm. perawat ini bilang, salah satu informan saya, jadi nenek-nenek ini kalau datang, Mhm. dia itu nggak pernah diantar cucunya, Kak, sendiri. Wow. Dan dia bilang gini ke susternya, "Suster, waktunya saya kemo." Ah, ya, ya, Dengan ya, ya. dengan ekspresi yang Happy gitu ya? semangat gitu, heeh, yang happy gitu, yang happy semangat. Jadi dia dia apa sih namanya, dia itu berteman dengan penyakitnya gitu, Kak. Ah, ya. Nah, ini faktor psikologis yang membuat nenek-nenek ini panjang umur. Mhm. Jadi dia datang kan kita biasanya kalau divonis cancer ya, langsung yang drop kayak kemarin Iya bener. almarhumah Wah, kemo adik saya aja. gitu ya? Iya, adik saya itu stres dia, ketika Mhm. dia tahu dia cancer, kemo gitu kan. Nah, ini sebenarnya sama dengan teman-teman yang terinfeksi ini juga gitu, Kak. Ketika Mhm. dia dinyatakan infeksi, itu kan terinfeksi, itu kan dunia serasa runtuh, Kak. Ya, betul. Dia merasa dia udah jatuh ketimpa tangga, belum lagi sanksi sosial, belum lagi masyarakat yang bla 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 dan lain sebagainya, ditambah dia Mhm. tidak ada tempat untuk semangat gitu loh.
Nah Mhm. ini WPA ini makanya saya salut banget ya, luar biasa nih dengan adanya WPA ini menjadi wadah untuk mereka. Menjadi wadah untuk mereka untuk pertama mereka bisa menyalurkan aktivitas hobi mereka. Ya. Kedua mereka masih tetap bisa beraktivitas. Mhm. Yang ketiga mereka masih tetap bisa eksis. Yang keempat paling Mhm. terpenting itu adalah mereka psikis mereka tetap terjaga dengan baik. Ya. Sehingga tidak ada istilah mereka nanti mau bunuh diri lah apa dan lain Mhm. sebagainya gitu. Jadi bisa kok, Kak. Keren banget ini guys. Ini teman-teman nih yang nanti nonton podcast ini nih bener-bener inspiratif banget ya. Maksudnya banyak hal yang kita petik nih dari Bunda nih, banyak hal yang teman-teman Odif dan Oda menjadi lebih positive thinking ya, nggak overthinking. Mhm, Karena emang kebanyakan bener, orang yang sakit, apapun itu sakitnya, mhm, kalau misalnya kita overthinking, hanya memikirkan penyakit tersebut itu pasti bakalan lebih drop banget. betul. Ketimbang kita lebih rileks dan kita mau bersahabat dengan apa yang sedang kita lalui sekarang kayak gitu ya. Jadi Mhm, lebih baik seperti nenek tadi kayaknya happy aja gitu. mhm, "Dok, saya mau kemo," kayak gitu ya. mhm, Ini lebih happy aja gitu ya dibanding, "Aduh mau kemo nih, duh," iya. malah lebih Dan stres kayak gitu. dan Oka juga sebenarnya bisa bisa jadi sebenarnya Kak, Oka juga bisa nih membantu teman-teman yang Oda dan Odif untuk berkreativitas, untuk Ya, berkreasi. Bisa diajarin kan fotografi. iya iya iya, pasti pasti. Iya, mereka nanti kan punya punya talent di bidang itu gitu ya. Yang Ya, akhirnya mereka bisa bisa apa sih namanya, bisa mempunyai satu keterampilan yang di mana keterampilan ini nanti akan menjadi hal yang positif buat mereka gitu. betul. Berarti semua profesi itu siapapun bisa ya, Bun, ya? Bisa Tidak Kak, terkecuali tidak ya, nih terkecuali cuman teman-teman ya jangan sampai insecure. Pokoknya semua mhm, profesi yang kalian sukai, yang kalian geluti, yang kalian pengen pasti bisa semuanya ya. tinggal itu tadi Kak, jangan pernah lelah untuk belajar. Nah, betul harus belajar ya, jangan sampai lelah buat belajar. Betul. Kecuali S2 kayaknya Bun ya, aduh kayaknya Belajar itu kan tidak selamanya iya formal betul. Kak. Betul. Itu S2 itu Kecuali kalau mau kuliah jadi dosen lagi. aja, Kak. Iya bener belajar itu di mana saja ya. Ini Mhm. curhatan aja kayaknya Ya curhat ya. curhatan, curcol ya, curcol. Curcol. Oke, Bunda ini udah deep banget ya kita ngobrol, Nggak udah kerasa ya, lumayan Kak, 1 hampir jam ya, Kak? ya udah 1 jam nih. Luar Ini terakhir biasa. nih Bun ya, terakhir nih Ah. pesan dan harapan dari Bunda buat teman-teman yang dengerin ataupun yang ngelihat podcast ini atau yang nonton podcast ini, terus sama kasih semangat buat teman-teman Odif ataupun Oda. Silakan Bun. Oke. Buat semua teman-teman yang nonton podcast ini, saya berharap teman-teman tidak menghakimi teman-teman kita yang terjangkit virus HIV ya atau AIDS. Jadi yuk kita kita bantu mereka untuk membangun rasa percaya diri mereka bahwa mereka ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Dan untuk teman-teman yang Oda dan juga Odif, jangan berkecil hati, teman-teman masih bisa kok untuk memberikan manfaat kepada semua orang dan teman-teman bisa menjadi pahlawan untuk menyelamatkan banyak nyawa dengan memberikan edukasi dan juga informasi serta mau untuk berbagi pengalaman. Jangan patah semangat, tetap semangat dan tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti akan mengalami permasalahan, apapun permasalahannya, tapi saya yakin semuanya sudah diukur dan diatur oleh Tuhan. Jadi tetap semangat ya semuanya. Semangat, wah keren nih Bunda, Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda buat Oke, waktunya yang sibuk sama-sama. banget ya. Sampai Pengennya mah lama ya harus Kak ya. iya bener bener bener. Seru banget Tapi nih soalnya. iya bener. Tapi jadwal Bunda nih nggak bisa. Teman-teman nih, saya juga ngatur jadwal buat podcast sekarang ini itu butuh waktu yang sangat panjang banget buat nyocokin. Ya Bunda, terima kasih banyak. Iya, Semoga sama-sama. Tapi saya pengen loh ilmu sekali-sekali ketemu dengan teman-teman yang Oda dan Odif. oke Kita nanti kita kita sharing undang ya, ya. kita Nanti kita sharing sharing. kita Oke siap. sharing-sharing, teman-teman siapa tahu yang mau nge-MC kan, yang mau Bener jadi bener. trainer, nanti bisa kita Mhm, berbagi ilmu lah gitu. iya.
dan diskon teman-teman. Ya Bunda, semoga ilmu yang Bunda share bermanfaat bagi semua Amin, amin dan ya juga rabbal alamin. menjadi amalan solehah di yaumil hisab kelak Bunda ya. Amin, amin, amin. Semoga nanti ada lagi podcast ataupun nanti offline yang kita mengundang Bunda lagi, mungkin lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi tentang public speaking ataupun MC nanti. Oke, Semoga waktunya nanti pas gitu ya, matching ya, bisa cocok matching ya. dengan senang hati. Asik, mantap, alhamdulillah. Oke Bunda, terima kasih banyak buat waktunya. Oke, sama-sama Oka. WPA Ya, keren, sukses selalu ya. amin ya Allah. Oke Bunda, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.